Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, come back to my channel, Miss Dia Hika's Class. Oke, bertemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Kita akan belajar tentang simple present tense. Oke, are you ready? Let's go. Simple present tense. Simple present tense digunakan ketika seseorang hendak mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Ingat, kalimat efektif minimal terdiri dari subjek dan predikat. Dalam bahasa Inggris disebut subjek dan verb atau kata kerja. Nah, yang berikutnya adalah verb to be atau kata kerja yang mengikuti to be. Perlu kalian ingat untuk verb to be digunakan untuk mengungkapkan suasana, identitas, dan sifat. Contohnya, penggunaan to be are. To be are digunakan untuk subjek you, they, we. Dea and Dio itu sama dengan they. Misalnya, you and I sama dengan we. Oke? Kalian, you. Oke. Kemudian to be am digunakan untuk subjek, oh maaf ya ini tertumpuk di sini subjek I, saya. Saya itu spesial memakai am. I am memakai to be am. I itu pakai am. Yang berikutnya adalah to be is. To be is itu digunakan untuk subjek si, perempuan, he, laki-laki, nama orang tunggal, dia, dio, nama orang laki-laki tunggal, it, bisa benda, cat, hewan, mungkin juga di sini pohon, atau apa tree ya, tree, flower atau yang lainnya. Ini memakai to be is. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Kalimatnya ada positive form atau kalimat positif, negative form atau kalimat negatif, dan interrogative form atau kalimat tanya. Yang positive form dulu ya. I am happy, menyatakan perasaan ini ya. They are sad. You are teacher, menyatakan identitas. She is doctor. Ini juga identitas. My mother is beautiful. Nah, ini juga apa? Kata sifat ya. We are smart. Tuh. Kemudian negatif formnya dari I am happy menjadi I'm not happy. I'm not happy. Tidak. Negatif itu artinya adalah tidak. They are not sad. You are not the teacher. She is not a doctor. My mother is not beautiful. We are not smart. Nah, ini negatif formnya. Kemudian interrogatif atau kata tanya, kalimat tanyanya. Am I diawali dengan to be-nya dulu. Am I happy? To be subjek kemudian baru katanya, kata sifatnya. Am I happy? Jawabannya kalau pertanyaan am I happy? Apakah saya bahagia? Kamu jawabnya pasti gini. Yes, you are. Atau no, you are not. Nah, are they sad? Yes, they are. Not. Jadi pertanyaan interrogatif di sini bisa yes atau bisa no. Nah, kalau yes, ya yes they are, no they are, tergantung di sini apa subjeknya ya. Nah, ini subjeknya is she a doctor? Maka jawabannya yes she is. No, she is not. Nah, seperti di sini. Is my mother beautiful? Yes. Kenapa di sini diganti she? Karena my mother adalah dia perempuan. She is, yes she is. Dia, yes she is beautiful. Tambah gitu juga boleh. No, she is not. Gini ya. Are we smart? Yes, we are. No, we are not. Seperti ini untuk contoh penerapan kalimatnya. Berikutnya. Nah, ada to be kata kerja, maaf tadi kata kerja to be, sekarang kata kerja dalam bahasa Inggris. Anak-anak, seperti yang Bu Guru katakan sebelumnya bahwa bahasa Inggris itu spesial. Dalam bahasa Inggris itu penggunaan kata kerja apabila waktunya berbeda itu maka berbeda juga. Nah, disinilah dikenal dengan regular verb atau kata kerja beraturan dan irregular verb kata kerja tidak beraturan. Ini sebagai contoh saja ya. Verb 1 open yang beraturan itu tinggal tambah
D, huruf D atau ED. Open jadi open tulisannya ya, tapi bacanya open. Open, ask, 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 share, shared, shared, want, close, close, close. Jadi gini ya, ini untuk regular verb, verb 2 dan verb 3 tinggal tambah ed atau d. Kalau irregular verb itu bisa tetap, verb 1, verb 2, verb 3 itu bisa tetap. Atau berbeda sama sekali kayak ini. Eat, at, eaten. Makan itu eat, at, eaten. Drink, drunk, drink, drank, drunk. Tick, took, taken. Read ini tetap ya. Membaca itu tetap verb 1, 2, 3-nya tetap read. Tulis bacanya saja yang beda. Write, wrote, written. Ini reguler dan irregular verb. Kata kerja digunakan untuk present tense. Kata kerja verb 1 digunakan untuk present tense. Ini menggunakan verb 1. Verb 2 ini past tense. Berikutnya ya. Besok ya, kita belajar besok ya. Tetapi tugas kalian di rumah adalah membuat 20 kata kerja, 20 reguler maupun 20 irreguler. Karena apa? Kalau kalian hafal kata kerja, maka insya Allah dalam bahasa Inggris bisa mudah. Cari kata-kata kerja yang familiar atau sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cari kata kerja yang relate sehari-hari. Jadi nanti akan enak kalian menghafalkan. Kalau vocabulary kalian banyak tentang kata kerja, insya Allah bahasa Inggris mudah. Oke? Next, untuk contoh kalimatnya. Oh, bukan ini. Anunya dulu. Apa itu namanya? Simple present tense menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk ke satu. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya. Bentuk kalimatnya adalah susunannya subjek plus verb 1. Nah, yang perlu kalian ingat adalah penggunaan verb 1 pada simple present tense pada subjek. Si, he, Tina, satu orang lagi perempuan, tunggal. Tono, orang laki-laki tunggal. It, kata benda maupun a cat hewan, a tree, a flower tanpa s ya. Cat kalau di sini tambah s, cats nggak ada e-nya di sini cats itu berarti banyak. Karena ini cat saja tanpa s berarti satu seekor kucing. Verb satu atau kata kerja diberi tambahan s atau es. Jadi ditambah s atau es. Penerapannya seperti ini. Nah, ini dilihat dulu subjeknya. Kalau subjek I, you, Dewi, tetap verb 1 go. I go to school every day. Berbeda dengan kalau go menggunakan subjeknya si, he, it, bisa Mira, bisa Miko, nama orang, tapi satu, tunggal. Itu maka go-nya itu ditambah es. Kalau di sini akhiran dari kata kerjanya itu vokal, maka tambahnya es. Tetapi kalau akhirannya itu tidak vokal, konsonan, maka cukup ditambah es saja. Nah, ini. Kalau you drink a glass of milk. Kalau he drinks a can of Coke misalnya. They do an experiment. Nah, misalnya nih, the cat eats. Cat kucing, satu kucing ya. Eats pakai S, of fish. We bring yellow bag. Mira brings. Oh, ini kurang S, maaf ya. Mira brings a yellow bag. Ini kurang S, saya lupa. Ini Tia dan Rio buy blue box. Kalau Miko saja atau Tia saja atau Rio saja jadi buys. Miko buys a red car. Seperti itu anak-anak ya. Untuk yang kalimat negatifnya atau negative form. Pakai subjek I, you, Dewi itu pakai do not. Ini susunannya subjek do atau does not plus verb 1. Pakai do atau pakai does. Kita lihat subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka saya pakai do. I do not open my book page 6. Nah, atau do not ini bisa disingkat jadi don't. You don't drink a glass of milk. Kalau di sini beda kan? Does not. Pakai does not. Opennya ini kembali ke verb 1 tanpa s atau es. Karena s sama es-nya sudah dipakai oleh does ini. Oke? Paham? Ini contohnya. Nih. Don't bring. Ini don't. Kalau di sini si, he, it pakai does.
Doesn't. Ini bacanya doesn't. Does not itu disingkat doesn't. The cat doesn't eat a fish. Mira doesn't bring a yellow bag. Seperti itu ya anak-anak untuk negatif formnya. Yang berikutnya adalah interrogative form atau kata tanya diawali dengan do atau does tergantung subjek. Subjeknya Ayu Dewi pakai do. Kalau subjeknya si he it pakai does. Do I go to school every day? Nah, kalau pakai si ya does he go to school every day? Ingat pertanyaan do itu atau pertanyaan does pasti jawabannya bisa yes atau bisa no. Kalau yes ya yes you do. No you do not atau you don't. Nah, disingkat nah ini. Nah, kalau I itu pasti jawabnya you ya. Kalau you jawabannya pasti I. Nah, do you drink a glass of wine? Yes, I do. No, I don't. We bring yellow bag? Yes, we do. No, we don't. Does she go to school every day? Yes, she does. No, she does not. Does he drink a can of Coke? Yes, he does. No, he does not. Does the cat eat fish? No. Yes, it does not. No, it does. No, it doesn't. Ini bisa diganti doesn't gitu ya. Nah, penggunaan simple present tense ini yang perlu kalian perhatikan adalah adverb of time atau keterangan waktu itu yang dipakai dalam present tense itu diantaranya every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every evening, every afternoon, and dan seterusnya. Kemudian juga always, always selalu, seldom, seldom ini jarang. Twice a month, 2 kali dalam 1 bulan. Once a week, 1 kali dalam 1 minggu. Usually, biasanya. Often itu sering, sometimes beberapa kali ya, beberapa sometimes berapa kali, anytime kapan kapan saja. Ini menggunakan simple present tense. Jadi keterangan waktunya yang mengikuti ini biasanya. Jadi kalau SPOK-nya atau subject verb object adverb kalau dalam bahasa Inggris ya, itu namanya subject verb SP subjek ya S, verb-nya itu P-nya itu verb, kemudian objek dan adverb. Adverb itu keterangan. Nah, seperti itu anak-anak ya tentang pembelajaran simple present tense. Nah, kalian nanti bisa mengerjakan atau mencoba kemampuan kalian di link yang nanti saya bagikan, link uji coba untuk simple present tense. Oke, terima kasih anak-anak ya sudah menonton video ini. Belajar semangat belajarnya harus ditingkatkan dan sukai bahasa Inggris, maka kalian nanti pasti akan bisa. Pertanyaannya bukan apakah kita bisa atau tidak bisa ya, tetapi apakah kita mau atau tak mau. Kalau kita mau, pasti bisa. Oke? Semangat! Oke, terima kasih. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.